Haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, secara khusus saya akan membahas satu topik penting dan menarik, serta merupakan kelanjutan dari bagian sebelumnya dengan judul kelebihan atau keutamaan Yesus Kristus dibanding semua nabi lain. Saya ulangi kembali, kelebihan atau keutamaan Yesus Kristus dibanding semua nabi lain. Di dalam bagian sebelumnya saya sudah membahas kelebihan keutamaan Yesus yang pertama. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Nah, di dalam bagian yang kedua ini, kelebihan dan keutamaan Yesus dibanding dengan semua nabi, utusan, rasul lain adalah Yesus tidak berdosa atau tidak berbuat dosa. Saya ulangi kembali, Yesus tidak berdosa atau tidak berbuat dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu Alkitab memberikan konfirmasi dan penegasan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Itu Roma pasal 3 ayat 10. Nanti Bapak Ibu Saudara kembali membaca ayat-ayat tersebut, bahwa apa yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang tertulis di sana. Berikutnya, Alkitab juga memberikan konfirmasi penegasan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23. Alkitab kembali memberikan konfirmasi penegasan, upah dosa ialah maut. Maut yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar kematian secara fisik. Maut yang dimaksud di situ adalah keterpisahan dengan Allah secara kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang di dunia ini yang memiliki prinsip, keyakinan, kepercayaan bahwa perbuatan baik itu bisa menebus dosa. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik dalam konteks konsep keyakinan Kristen yang bertitik tolak dari dasar dan fakta Alkitab. Perbuatan baik tidak bisa mengampuni dosa, tidak bisa menebus dosa. Kenapa? Karena memang status manusia yang sudah tergadai jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa. Sebagai contoh saya buat begini. Harimau memakan kambing karena harimau binatang buas. Atau harimau binatang buas karena harimau memakan kambing. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan dan soroti kalimat ini. Harimau memakan kambing karena harimau binatang buas. Atau harimau binatang buas karena harimau memakan kambing. Dari dua kalimat ini, Bapak Ibu Saudara, milih yang mana? Saya mau tegaskan kepada kita, bukan harimau binatang buas karena harimau memakan kambing. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yang benar adalah harimau memakan kambing karena harimau binatang buas. Jadi status dari harimau sebagai binatang buas itu yang menjadi penyebab dia makan kambing atau makan hewan-hewan yang lain. Demikian juga dengan kita manusia, Bapak Ibu Saudara. Jadi status yang berdosa itu tidak bisa dipulihkan oleh apapun dan siapapun. Karena semua manusia kecuali Yesus yang pernah nuzul turun menjadi manusia sudah berbuat dosa dan sudah jatuh ke dalam dosa. Ayat
firman Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Kesalehan manusia, kekudusan, kebenaran, kesucian manusia seperti kain kotor di mata Tuhan. Itu sebabnya sebaik apapun manusia berbuat kebaikan di dunia ini, karena statusnya yang sudah jatuh dalam dosa, tidak akan pernah diperhitungkan oleh Tuhan pencipta alam semesta. Harus yang datang dari pribadinya sendiri, yaitu Sang Firman yang nujul turun menjadi manusia, pribadi yang tidak berdosa, yang berkuasa mengampuni dosa. Kalau dalam konteks kalimat Alkitab dikatakan, tidak mungkin orang buta menuntut orang buta. Dalam konteks lain yang bisa kita perluas, tidak mungkin orang berdosa menebus, menyelamatkan orang berdosa. Tidak mungkin, mustahil Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya saya sangat yakin dan percaya dalam konteks kehidupan kekristenan, sekali Yesus tetap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak ada penebus, tidak ada penyelamat yang lain di luar Yesus, yang mana ketokohannya, pribadinya, statusnya orang yang tidak berdosa. Tetapi Yesus dengan jelas dan tegas di dalam seluruh Alkitab dijelaskan bahwa Yesus itu tidak berdosa dan tidak berbuat dosa. Itu menjadi kelebihan dan keutamaan dari Yesus dibanding dengan semua nabi, tokoh, rasul, utusan yang lain. Itu sebabnya pada kesempatan ini saya mengetuk hati Bapak Ibu Saudara yang belum terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Selagi ada kesempatan, jangan keraskan hati. Bukalah hati dan pikiran untuk sungguh-sungguh terbuka dan percaya menerima Yesus sebagai penguasa dan Juru Selamat dalam hidupmu. Alkitab berkata, barang siapa yang berseru dan percaya kepada Yesus akan diangkat menjadi anak-anak Allah dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Nah, sekarang saya akan buktikan kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana manusia sudah disampaikan oleh firman Tuhan secara lebih luas dan mendalam telah jatuh ke dalam dosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Dikatakan demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perhatikan baik Bapak Saudara, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, bukan separuh, bukan setengah, bukan sebagian. Apa itu? Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ini surat yang dituliskan Rasul Paulus kepada anak rohaninya bernama Timotius. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Siapakah orang berdosa? Saudara dan saya, kita semua. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Jadi jaminannya, garansinya, Yesus datang untuk menyelamatkan kita, orang berdosa. Maka tentunya pribadinya tidak berdosa. Kalau Yesus pribadi yang berdosa, satu kali saja berdosa, maka dia tidak layak menjadi juru selamat bagi kita. Ini yang harus dimengerti dan dipahami oleh orang-orang yang suka meragukan keutamaan kelebihan Yesus dibanding dengan tokoh, nabi, rasul, utusan yang lain. Baik itu pada zaman perjanjian lama maupun sesudah Yesus. Ini jelas, eksplisit, terang benderang dinyatakan oleh Alkitab. Saya baca lagi ayat yang lain, 1 Yohanes 2 ayat 2. Dikatakan demikian, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Maksudnya Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi Yesus datang untuk menjadi penebus, penyelamat bagi seluruh umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Siapapun dia, mau pejabat, mau masyarakat jelata, mau tokoh, mau raja, mau presiden, dan semuanya. Orang-orang yang pernah hidup dalam dunia ini dan akan hidup dalam dunia ini. Yesus datang untuk orang-orang berdosa. Siapapun kita, orang berdosa. Dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa.
Tentunya dia adalah pribadi yang tidak berdosa. Itu sebabnya dalam konteks teologi Kristen, syarat menjadi juru selamat adalah harus pribadi yang tidak berdosa. Karena yang mau diselamatkan adalah semua orang berdosa. Kalau orang berdosa menyelamatkan orang berdosa, mustahil. Tidak mungkin. Saya tidak yakin, tidak mau mengikuti tokoh yang demikian. Tapi karena Yesus pribadi yang tidak berdosa, dari sejak inkarnasinya, kelahirannya, sampai kembali ke surga, satu kali pun tidak berdosa. Tunduk dan patuh melaksanakan kehendak Bapa dengan sempurna. Dalam eksistensi keberadaannya sebagai manusia yang diutus oleh Bapa, datang dan keluar dari Bapa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nah, mungkin Bapak Ibu Saudara akan berkata kepada saya, Pak Pendeta, mana ayat-ayat yang menunjukkan secara eksplisit, jelas dan terang benderang bahwa Yesus tidak berdosa? Mari kita buka fakta-fakta Alkitab. Lukas, kita lihat dulu Lukas. Lukas pasal 1. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Lukas pasal 1 ayat yang ke-35. Demikian bunyinya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Kudus, suci, tanpa cacat, tanpa noda, tanpa celah. Jadi anak yang akan dilahirkan oleh Maria itu disebut Kudus, anak Allah. Jadi pribadinya kudus, tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa celah. Saya baca kembali. Ibrani 4 ayat 15. Dikatakan demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Salah satu gelar dan jabatan Yesus adalah imam besar. Dalam konteks kekristenan sebagai Yesus Hamasia, Mesias dari segala Mesias. Kenapa disebut demikian? Karena Yesus memiliki 3 jabatan penting sebagai imam, nabi, dan raja. Di sini katakan sebagai imam besar, Yesus dicobai. Ya, kita tahu bersama Yesus pernah dicobai di padang gurun, mengubah batu menjadi roti. Dia dibawa ke gunung yang sangat tinggi, diperlihatkan segala keindahan, kemegahan dunia. Semua itu akan kuberikan kepadamu jikalau kau sujud menyembah kepadaku, kata iblis kepadanya. Tapi Yesus menang dalam pencobaan itu. Dibawa ke hubungan bait Allah. Jatuhkanlah dirimu dari atas ke bawah, maka malaikat-malaikat akan menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Yesus menang dalam cobaan itu. Dan dikatakan di sini bagian terakhir, hanya tidak berbuat dosa. Jadi Yesus tidak berbuat dosa. Saya serukan kepada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dan mendengarkan ini, bahkan yang akan menyaksikan mendengarkan. Percayalah, terbukalah menerima Yesus sebagai Tuhan, pemimpin, Raja, penguasa, dan Juru Selamat dalam hidupmu. Karena hanya Dia sosok pribadi yang pernah hidup dalam sejarah dunia ini, yang tidak berdosa dan tidak berbuat dosa. Dan syarat penyelamat bagi kita, syarat Juru Selamat bagi kita adalah pribadinya tidak berdosa. Karena Dia datang untuk menyelamatkan dan menebus manusia yang berdosa. Saya ulangi kembali kata-kata ini. Orang buta tidak mungkin menuntut orang buta. Orang berdosa tidak mungkin menebus menyelamatkan orang berdosa. Hanya pribadi yang tidak berdosa, yang kita yakin, abdol dan percaya, sanggup dengan sempurna menyelamatkan kita dari dosa. Yang kedua, Ibrani 7 ayat yang ke-26. Dikatakan demikian. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Inilah imam besar yang kita punya, yang saleh, tanpa noda, tanpa salah, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi
daripada tingkat-tingkat sorga. Itulah Yesus sebagai imam besar agung bagi kita. Bukan menurut peraturan Imam Harun, tapi menurut peraturan Melkisedek. Saya tunjukkan kembali bukti-buktinya untuk kita. 1 Petrus 2 ayat 22. 1 Petrus 2 ayat 22. Dikatakan demikian. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Inilah Yesus. Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Luar biasa. Percayalah kepada Yesus yang tidak berdosa. Karena dia yang telah rela menyerahkan nyawanya di kayu salib dan mati serta bangkit pada hari ketiga serta naik ke sorga menyediakan tempat bagi siapapun yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dijamin, digaransi kepastian keselamatan, bukan mudah-mudahan. Saya bacakan lagi ada beberapa. Oh, yang terakhir, 1 Yohanes 3 ayat 5. 1 Yohanes 3 ayat 5 dikatakan demikian. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya, maksudnya Yesus Kristus telah menyatakan dirinya, supaya ia menghapus segala dosa. Jadi Sang Firman itu turun menjadi manusia. Dia nyatakan dirinya sebagai pribadi yang menyatakan Bapa yang misteri dan rahasia itu kepada kita. Dengan tujuan supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia, di dalam Yesus tidak ada dosa. Wow. Di dalam Yesus tidak ada dosa, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu saya serukan kepada kita. Mari datang dengan rendah hati. Terbukalah, yakinlah, percayalah dengan sungguh-sungguh kepada Yesus pribadi yang tidak berdosa itu. Pribadi yang tidak pernah satu kali pun berbuat dosa itu. Datanglah kepadanya karena hanya dialah satu-satunya yang pernah hidup dalam sejarah dunia ini yang layak menjadi penebus, juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa. Perbuatan baik tidak bisa menyelesaikan dosa. Karena apa? Semua perbuatan baik, kekudusan, kesalehan, kesucian kita seperti kain kotor di mata Tuhan, tidak memenuhi standar kualitas kriteria Tuhan. Itu sebabnya kenapa Sang Firman harus turun menjadi manusia. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Hanya pribadi dari yang kudus itu yang datang ke tengah-tengah dunia yang berdosa, yang sanggup menyelamatkan kita. Demi kasihnya yang begitu panjang, lebar, tinggi dan luas, dia rela meninggalkan sorga dan datang ke tengah-tengah dunia. Demi menebus dan menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banggalah, bersyukurlah, berterima kasihlah bagimu yang telah terbuka, dicelikan Roh Kudus, percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita percaya dalam nama Yesus, maka kita diangkat menjadi anak-anaknya, bahkan kita menjadi ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Bagimu yang belum percaya, bahkan yang selalu gagal paham dan salah mengerti tentang Yesus, saya sampaikan kepadamu saat ini. Yang pertama, keutamaan kelebihan Yesus dibanding dengan semua tokoh manusia, nabi, rasul, utusan yang lain, baik sebelum Yesus maupun sesudah Yesus. Yesus memiliki keutamaan kelebihan, berkuasa mengampuni dosa. Kenapa dia berkuasa mengampuni dosa? Karena Yesus tidak berdosa dan tidak berbuat dosa. Rendahkan hati, bukalah pikiran dan hidup. Terimalah dia sebagai Tuhan, penebus, penyelamat, dan penguasa dalam hidupmu. Maka engkau diberikan anugerah keselamatan oleh karena kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.